Ada lagi yang lain? Ingin bertanya? Jadi kalau misalnya kalian penasaran gitu kan, mau tahu kalau Oracle itu kira-kira pakai konkurensi apa, MySQL kira-kira pakai kontrol konkurensi yang jenis apa, coba aja search di internet. Jadi antar DBMS itu memang beda-beda ya, karena kan yang namanya DBMS itu kan adalah suatu software sendiri kan, jadi antara MySQL dengan Oracle mungkin cara penanganan untuk kontrol konkurensinya bisa beda. Nah, kalau saya tidak salah dulu saya pernah baca kalau Oracle ini dia lebih yang akan di log itu adalah proses menulis ya write. Kalau read itu tidak akan di log. Kalau di MySQL atau di MariaDB ya saya lupa. MariaDB ini sebetulnya sama ya, jadi dia lebih kurang nggak jauh beda dengan MySQL. Kalau saya nggak salah, kalau MariaDB ini dia mix ya antara timestamp dengan locking. Tapi locking yang mana saya lupa. Tapi seingat saya dia akan dipisah. Jadi dipisah antara proses read dengan write. Jadi mungkin mirip-mirip ya seperti Oracle. Jadi antara read sama write-nya itu dipisah. Jadi kalau read itu boleh jalan terus istilahnya, kalau write, nah itu baru ada penanganan lebih lanjut. Nah biasanya memang pada proses write ya yang paling menentukan yang paling mungkin terjadinya konflik. Karena kan menulis kan, kalau menulis kan kita berarti mengupdate data, sehingga apa? Kita ingin memastikan bahwa database yang ditulis itu dengan data yang benar. Nah, sehingga apa? Sewaktu diakses sama transaksi yang lain, datanya itu benar, nggak salah. Ada lagi pertanyaan lainnya? Ada latihan ya? Ada latihannya sederhana aja. Bu, boleh minta jelasin ulang tentang masalah unlocking, Bu? Belum paham, Bu. Unlock yang mana ya? Ini. Iya, Bu. Oke. Nah, lock ya, lock itu kan maknanya kunci. Berarti kalau unlock berarti kita buka kuncinya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, nah unlock itu berarti setiap kita kunci ya sesudah kita kunci, nah itu nanti kunci harus kita buka. Nah, kenapa harus kita buka? Kalau kuncinya itu tidak kita buka, maka transaksi yang lain tidak bisa menggunakan resource tersebut atau tidak bisa menggunakan item data tersebut. Ya, di sini yang dikatakan sebagai item data bisa beda-beda ya. Udah saya jelaskan di awal kalau saya nggak salah di bagian log granularity. Nah, ini dia ya, log granularity ini maknanya seberapa besar log itu bisa menahan data. Ya, misalnya bisa keseluruhan basis datanya itu akan di-log, bisa satu file saja, bisa berupa satu block disk, bisa berupa satu record, ataupun bisa berupa satu nilai field, ya, nilai atributnya saja. Nah, jadi kalau udah kita log, itu pastikan kita buka. Kalau tidak kita buka, berarti transaksi yang lain tidak bisa gunakan, ya. Nah, di sini jadi unlock ini adalah untuk mengatasi masalah deadlock. Jadi deadlock itu kan tadi transaksi yang saling menunggu transaksi yang lain untuk membuka item data yang ingin digunakan. Nah, jadi caranya gimana? Harus
yang di lock tadi, ya, yang dikunci tadi harus kita buka, harus kita unlocking. Nah, namun unlocking ini bisa membuat konsep serializability ini menjadi menjadi tidak pasti. Kenapa tidak pasti? Karena nanti nilainya itu bisa beda, ya, bisa beda. Jadi tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, kita lihat contohnya di sini, ya. Di sini nggak nampak di bawahnya. Ada kata-kata ini. Hai, oke. Nah, andaikan di sini ada transaksi T1 kemudian T2. Nah, T1 dan T2. Jadi, andaikan T1 duluan dilakukan, kemudian barulah T2. Nah, kira-kira hasil X dan Y-nya ini berapakah hasil X dan Y-nya tersebut? Ya, kalau misalnya kita lihat T1 read Y-nya 30, ya. Di sini berarti 30. Nilai yang dibaca adalah 30. Di lock nilai Y, kemudian dibaca nilainya 30, kemudian di unlock. Unlock berarti maknanya Y sudah bisa digunakan oleh transaksi yang lain. Nah, kemudian di lock kembali, tapi sekarang menggunakan write lock atau X lock, ya, exclusive lock sama saja. Nah, write lock untuk variabel X. Nah, kemudian dibaca nilai X-nya, dibaca nilainya adalah 20. Kemudian ditambah. Nah, X sama dengan X tambah Y. Berarti di sini 50, kemudian diupdate nilai X-nya menjadi 50, di unlock nilai X tersebut. Oke. Nah, kemudian T2-nya ini jalan. Jadi T2 ini dilakukan, kemudian read lock X, ya, dia baca nilai X. Nilai X-nya tadi berapa nilai X-nya? 50, ya. Read-nya 50. Apa penjelasan saya agak silap kayaknya, ya. Oke lah, ini 50, kemudian di unlock, dibuka, nilai X-nya itu dibuka, kemudian write lock Y, berarti Y-nya itu dikunci, dibaca nilai Y ada berubah di sini? Enggak ada. Jadi nilai Y yang dibaca adalah 30, ya. Dibaca nilai Y 30, kemudian ditambahkan dengan X-nya, maka nilai Y sekarang adalah 80 dan 80 akan ditulis. Maka berapakah hasil daripada X dan Y-nya? Jika T1 duluan, baru berikutnya adalah T2, X-nya berapa? Berapa tadi? 50, ya. Tuh. 50, Y-nya berapa? 80. 80. Apa salah ya penjelasan saya di video? Saya juga jadi agak silap juga nih. Nah, kalau T2 kemudian T1, nah jadi T2 dulu yang dilakukan, baru berikutnya T1, read lock X, nah dikunci nilai X, dibaca nilai X-nya, nilai X awalnya adalah 20. Unlock nilai X, kemudian write kembali, ya di write lock nilai Y adalah 30, ya, 30. Kemudian ditambah dengan X, maka di sini hasilnya adalah 50. Ditulis nilai Y, nilai Y yang ditulis adalah 50. Berarti sesudah transaksi kedua, nilai X masih 20, nilai Y sudah berubah menjadi 50. Nah, kemudian T1 ini dijalankan, dibaca lagi nilai Y tadi udah berubah menjadi 50, unlock Y, write lock X, X-nya 20, ya, dibaca 20, kemudian ditambah, ya, 50 tambah 20, 70, kemudian diupdate nilai X, write nilai X-nya 70.
Maka jika T2 kemudian dilanjutkan dengan T1, nilai X-nya adalah 70, kemudian Y-nya adalah berapa tadi? 50. Ya, sampai sini dulu bisa dipahami? Ibu, jadi proses lock tuh mirip kayak commit kemarin. Lock itu bukan commit. Setiap transaksi, ya, suatu transaksi itu nanti akan ada startnya. Suatu transaksi itu nanti akan ada startnya, ya, startnya. Kemudian dia masuk tahap partially committed, jadi masih ngecek nih istilahnya ada masalah atau tidak. Kalau tidak ada masalah, maka dia akan commit, ya, commit. Kalau dia ada masalah, maka dia akan abort. Jadi beda antara lock dengan commit ini beda. Ya, commit ini makna daripada transaksi itu sudah melakukan perubahan pada disk. Jadi transaksi sudah melakukan perubahan pada hard disk. Nah, sehingga apa? Sehingga perubahan yang dilakukan itu adalah durable, kan terkait dengan apa namanya nih? Apa sifatnya nih, asid. Ya, yang terakhir durable. Makna durable berarti sesudah proses commit, ya, hasil daripada yang dikomit tadi itu bisa diakses oleh transaksi yang lain. Nah, sedangkan lock, ya, lock ini adalah cara untuk membuat suatu item data yang digunakan bersamaan oleh transaksi yang berbeda supaya tidak terjadinya konflik. Nah, kenapa supaya tidak terjadinya konflik? Supaya kan karena transaksinya tadi kan jalannya hampir bersamaan. Nah, supaya apa? Kalau misalnya transaksi yang pertama itu udah melakukan penambahan, nah transaksi yang berikutnya yaitu harus nunggu dulu, ya, harus menunggu dulu nilai yang sudah berubah tadi, barulah dia boleh menggunakan nilai tersebut. Ya, jadi istilahnya proses locking itu memastikan bahwa item data yang sedang digunakan oleh suatu transaksi, jika hanya untuk read saja nggak ada masalah. Tapi kalau untuk write, nah itu yang bermasalah. Jadi kalau write berarti transaksi yang lain nggak boleh akses, ya, nggak boleh akses. Jadi hanya transaksi tersebut saja yang boleh mengaksesnya. Sehingga sesudah dilakukan perubahan tertentu di sini, ya, transaksinya berhasil dan dia commit, ya, maknanya datanya sudah berubah, barulah transaksi yang lain itu boleh untuk mengakses item data yang di lock tadi. Nah, jadi beda ya, antara lock dengan commit ini beda. Jadi unlocking ini, ya, konsep daripada unlocking ini digunakan pada konsep unlocking itu digunakan pada protokol untuk melakukan proses lock ini. Jadi istilahnya apakah suatu transaksi itu suka-suka aja kapan dia mau lock, kapan dia mau unlock, suka-suka dia aja? Tidak seperti itu. Jadi apapun itu ceritanya, proses locking dan unlock ini ada aturan. Ya, aturan itulah yang kita katakan dia sebagai protokol. Nah, protokol locking yang digunakan ini kita sebut dia sebagai two-phase locking. Phase ini adalah fase, ya, berarti locking dua fase. Apa makna locking dua fase di sini? Jadi locking dua fase itu adalah akan ada proses untuk melakukan lock, operasinya dilakukan, kemudian nanti akan ada fase untuk melakukan unlock. Ya, jadi
Two phase locking bermakna ada fase lock. Ini adalah dalam kondisi yang sudah terlock, kemudian nanti akan ada fase untuk unlock. Nah, proses ini sendiri nanti beda-beda. Nah, apa bedanya? Ya, tergantung variasi daripada 2 PL-nya. Ada yang basic, nah ini yang biasa, kemudian ada yang konservatif, dan ada yang strict. Jadi masing-masing beda-beda proses locking dan unlocking-nya. Ya, jadi intinya unlock tadi ya, unlock itu digunakan pada protokol. Kenapa digunakan pada protokol? Ya karena kalau item datanya itu sudah di lock tapi nggak di unlock, ya transaksi yang lain udah nggak bisa pakai kan. Nah, jadi bagaimana caranya transaksi yang berjalan bersamaan ini bisa saling menggunakan resource yang sama? Ya, caranya harus ada aturan atau harus ada protokolnya. Kira-kira seperti itu. Penjelasannya apakah sudah menjawab pertanyaannya? Sudah, Bu. Terima kasih, Bu. Oke.